Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai unsur-unsur apa saja sih yang ada di tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, sebelumnya kita sudah membuat bagaimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok dari data-data tunggal yang sudah diberikan. Dari data tunggal yang sudah diberikan, kemudian dirubah menjadi tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, ini tabelnya ya, sudah jadi. Nah, kemudian kita akan mencari tahu mana saja sih, ya, apa aja sih unsur-unsurnya. Nah, oke, ikutin ya. Oke, nah kita lihat di sini. Di sini sudah diberikan kelasnya ya. Ini kelas nih. Ini kelas ke-1 ya. Ini kelas ke-1. Ini kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ke-7. Nah, seperti itu ini. Jadi kalau ditanya tentukan tentang kelas ke-1, tentukan interval kelas ke-1 ya 31 sampai 40. Tentukan interval kelas ke-5 berarti 71 sampai 80. Begitu seterusnya. Kemudian, nah di interval kelas ada yang namanya batas bawah. Nah, ini batas bawahnya. Batas bawah. Ya, ini batas bawah. Ya. Batas bawah nih yang 31, 41, 51 jadi ada di sebelah kiri kalian ya di tabel. Kalau di tabel kanan kalian ya, di sebelah kanan tabel. Nah, ini sebelah sini adalah batas bawah. Nah, kalau sebelah kanannya ya yang di akhir ini namanya ini ya. Ini batas atas. Nah, batas atas adanya di sebelah kanan. Oke. Nah, kemudian dari batas bawah dan batas atas bisa kita dapatkan tepi bawah. Ya. Tepi bawah kalian ingat aja ya, batas bawah dikurangi X. Nah, ini tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Contohnya, perhatikan ya. Kalau ditanya, tentukan batas bawah kelas ke-7. Kelas ke-7 itu 91 ya. Nah, kalau ditanya tepi bawahnya, berarti batas bawah di kelas ke-7 dikurangi 0,5. Berarti 90,5. Ingat, perhatikan ya. Saya beri contoh yang lain. Tentukan tepi bawah kelas ketiga. Ketiga berarti kan 51. Batas bawahnya 51. Kurangin 0,5. 51 kurangi 0,5 50,5. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke tepi atas ya. Tepi atas. Nah, kalau tepi bawah itu dikurang 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Contoh, kelas ke-6, tepi atasnya berapa? Tepi atasnya. Tepi atas kelas ke-6. Nah, ini batas atasnya 90. Tepi atasnya tambahin 0,5. Berarti 90,5. Tepi atas kelas ke-7. Nah, berarti tinggal ditambahin
0,5, 100,5. Itu adalah ya tepi bawah dan tepi atas. Kemudian ada yang namanya titik tengah. Titik tengah itu, titik tengah itu ya, misalkan titik tengah kelas ke-1 ya. Titik tengah. Titik tengah kelas ke-1 berarti 31 tambah 40 ya. Dibagi 2. Nah, itu caranya. Titik tengah kelas ke-5 berarti 71 ditambah 80 dibagi 2. Nah, 31 tambah 40 dibagi 2 ya, ini hasilnya 35,5. 35,5 ya, sama 75,5 ya, atau dihitung dari 31 sampai 40 tengah-tengahnya berapa gitu. 31 sampai 40 ya. 31-nya diajak ikut. 31, 32, 33, 34, 35. Nah, itu 5 ya. 36, 37, 38, 39, 40. Nah, itu 5, kanan kiri 5. Jadi sebelah kirinya sampai 35, sebelah kanannya dari 36 sampai 40. Nah, kemudian tengah-tengahnya kan di antara 35 dengan 36, bagi 2 aja, 35,5. Seperti itu. Itu titik tengah. Oke. Nah, terus kemudian frekuensi, ini frekuensi jelas. Nah, frekuensi harus sesuai dengan jumlah data tunggalnya. Contoh, frekuensi kelas ke-1 ya 2, frekuensi kelas ke-4 14, frekuensi kelas ke-7 12. Nah, ya itu aja. Oke, kemudian ada latihannya ya. Ada latihannya. Latihannya seperti biasa, saya berikan ya tabel. Ya, saya berikan tabel. Ntar saya turun dulu ke bawah. Nah, oke, ini selanjutnya latihan ya. Ini saya berikan tabel distribusi frekuensi kelompok. Ya, ada ya. Ini pertanyaannya dari 1 sampai 10. Oke. Silakan kalian catat dan kalian kerjakan tugasnya di buku, tulis kemudian di foto, kirim biasa ke Edmodo. Oke, gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.